كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا إخوان المسلمين الكرام، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Kaum muslimin, para rawuh, para hadirin jamaah salat Idul Adha ingkang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antara sekian banyak hikmah yang terkait dengan keutamaan Idul Adha adalah pentingnya memiliki anak yang soleh. Bahwasanya disebutkan dalam tafsir Jalalain atau bisa dicari di dalam tafsir Al-Baghawi di dalam surat Al-Imran ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Di dalam tafsir tersebut bahwasanya Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 33 ini Allah Ta'ala menyebutkan, yaitu daripadanya Nabi utusan beliau yang pertama yaitu Nabi Adam. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Adam disebutkan satu tunggal, tidak disebut keluarganya. Wa Nuhan, dan juga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran satu tunggal, tidak disebutkan keluarganya. Akan tetapi ketika di surat Al-Imran ini Allah Ta'ala menyebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala menyebutkan dan mengabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim wa ala Ibrahim. Allah Ta'ala menyebutkan Nabiullah Ibrahim dan juga keluarganya dan juga seluruh keluarga besarnya. Maka itu adalah bukti bahwasannya Nabiullah Ibrahim berhasil mendidik anak istrinya, berhasil mendidik keluarganya, dan seluruhnya sampai turun-temurun kepada Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim berhasil menjadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh, sehingga di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tidak memanggil namanya saja, tapi juga Allah Ta'ala memanggil nama seluruh keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disisahkan yaitu keteladanan anak yang saleh, yaitu daripadanya putra baginda mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu baginda mulia Nabiullah Ismail, nenek moyang daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan sebuah cerita yaitu percakapan seorang ayah dan juga anak yang saleh yang sudah kita rangkum ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya pada anak semata wayangnya, anak yang sangat didambakannya, anak yang sangat disayanginya untuk menyembelihnya, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Yang artinya bahwasanya maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, dalam sebagian riwayat umur Nabiullah Ismail ketika hendak disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu di umur sanggup antara mulai 7 tahun sampai 13 tahun. Maka ketika itu beliau berusaha bersama Nabiullah Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mendengar pernyataan dan pernyataan daripada ayahnya tersebut, maka Nabiullah Ibrahim dengan tegas dan tenang Nabi Ismail itu menghentikan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ini adalah contoh
di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan ayahnya, di hadapan para nabinya. Nabiullah Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah, Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya, dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi dengan air mata. Semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintah Allah Ta'ala. Bahkan Nabiullah Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih sendiri dan dilakukan oleh anak Nabiullah Ibrahim sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba, bahwa seorang kaula yang Gusti Allah niku maka harus melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan sungguh perintah atau nikmat yang sangat tinggi adalah semata-mata menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dan keduanya, Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail, sangat patuh kepada Allah Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sungguh sangat beruntung ketika seorang ayah memiliki anak yang soleh, ketika seorang ayah memiliki anak yang patuh kepadanya, ketika seorang ayah yang memiliki anak patuh kepada Allah Ta'ala, patuh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan cara bertakwa, dengan cara tidak meninggalkan perintahnya, dengan cara tidak menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu Allah Ta'ala syafa'atah. Maka seorang anak yang apabila oleh ayahnya dididik agama, dididik membaca Al-Quran, diajari sholat, diajari fikih, diajari syariat, maka anak-anak tersebut tidak akan cukup membantu ayah ibunya di dunia, maka akan tetapi anak-anak tersebut akan membantu ayah dan bundanya kelak, mulai dari kubur sampai di akhirat kelak. Puncaknya anak yang soleh, anak yang patuh kepada Allah Ta'ala, patuh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kedua orang tuanya, dia akan dipersilahkan oleh Allah Ta'ala memberi syafaat kedua orang tuanya. Kalian Allah Ta'ala, anak-anak yang soleh ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, dipersilahkan kalian Allah Ta'ala, silahkan mensyafaati siapapun orang-orang yang kau sayangi. Maka tidak akan ditinggalkan. Orang yang pertama disayangi oleh anak soleh adalah ayah dan ibunya sendiri. Maka dari itu sungguh beruntung, seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawali Asy'ari, Syekhul Azhar, ulama yang agung yang besar. Dia adalah profesor dan juga doktor di Universitas Al-Azhar Mesir. Dia mengatakan bahwasannya ada 4 tahapan rizki, wonten sekawan rizki ibu bapak dan ibu. Yang pertama adalah rizki yang paling bawah. Apa itu rizki yang paling bawah? Adalah harta, dengan ada sawah, ada mobil, ada putra, ada rumah, ada trio, ada takal, ada sekolah bawah. Itu ternyata adalah rezeki yang paling rendah, yang nomor 4 yang paling bawah urutannya. Lalu ada rezeki yang urutannya sangat tinggi di hadapan ulama dan Allah Ta'ala, yaitu apa? Ketika orang-orang ini memiliki rizki sehat walafiat, badannya sehat, hatinya sehat, semua rohaniah pun sehat walafiat. Lalu ada tingkatan rizki yang ketiga, yaitu rizki yang utama, katanya Syekh Mutawali Asy'ari, yaitu memiliki anak yang soleh. Memiliki anak yang soleh itu adalah tingkatan rizki yang utama dan tingkatan rizki yang sempurna, katanya Syekh Mutawali Asy'ari, adalah kelak nanti ketika kita masuk surga dan Allah Ta'ala ngendikan, aku ridho pada kalian, aku ridho dengan sedoyo wahai kaulah
dan kita secara tidak sadar meletakkan posisi anak di posisi yang kalah. Sebab apa? Seperti contoh sholat, ketika anak kita tidak sholat lalu kita diam, itu sama halnya ulo kali panjenengan meletakkan posisi anak-anak kita di posisi yang salah. Kenapa seperti itu? Karena setunggal ewu sekawan atus tahun singen baginda Nabi besar Muhammad SAW sampun ngajari Maulana Bilal, Sayyidina Bilal, yaitu nopo mengumandangkan adzan, bahwa Sayyidina Bilal diajari oleh Rasulullah mengumandangkan adzan. Yang pertama kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaitu memuji Allah Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kalimat persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang selanjutnya adalah kalimat adzan, hayya 'alas shalah, mari kita salat, wa hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Maka ketika anak-anak kita tidak salat lalu kita diam dan kita seakan-akan meletakkan posisi anak kita di posisi yang kalah, bukan posisi yang menang. Karena ketika dikumandangkan adzan hayya 'alal falah, monggo sareng-sareng jamaah Petung Sewu, masyarakat Petung Sewu, monggo sareng-sareng salat, hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, monggo sareng-sareng menang. Ketika kita tidak salat dan anak kita tidak salat, itu sama halnya kita meletakkan posisi anak kita di posisi yang kalah. Mereka sebagai anak menjadi anak yang kalah, mereka sebagai nanti bekerja menjadi pekerja yang kalah. Dia akan dihasut oleh teman-temannya, dan ketika mereka nanti menjadi suami, mereka akan menjadi suami yang kalah dengan istri dan anaknya. Ketika mereka menjadi anak, mereka akan kalah dan tidak akan bisa berpatuh kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika anak kita tidak menimba ilmu, tidak membaca Al-Qur'anul Karim, dan juga tidak menimba ilmu agama, tidak bisa sholat, tidak bisa wudu, tidak bisa bersuci, maka sama halnya kita memutus pulau kalimat dengan medok silaturahmi anak kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo ingkang dimaksud medok hubungan kalian Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya Abu Hurairah salah satu santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Yaman, yang beliau bermukim di Madinah khusus untuk menimba ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngendikan apa? Kanjeng Nabi Muhammad niku boten ninggali emas lan dirham, akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad niku ninggali ilmu. Maka barang siapa yang menimba ilmu atau anak-anak kita menimba ilmu, dan apabila kita tidak bisa mendidik, kita hantarkan kepada guru-guru yang saleh dan bermanfaat jelas, maka termasuk anak-anak kita ataupun kita sendiri mengambil daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi ketika anak-anak kita tidak mengaji, kita diam, maka sama halnya kita memutus tali silaturahmi antara anak dengan nabinya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kula kalian panjenengan tidak selesaikan tiang sepah ditakdiraken dados bapak dan ibu ingkang saged disyafaati anak-anak yang saleh ulang yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga dengan khutbah yang singkat ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan kita semoga senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, kemudahan untuk terus mendidik anak-anak kita, membekali anak-anak kaula panjenengan kalian ilmu agama, utamanya hingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Puncaknya anak-anak kita akan menjadikan kita menjadi pandangan kita, hati kita, yaitu qurrata a'yun. Kita selalu senang memandangnya, kita selalu bangga kepadanya. Ketika di hadapan Allah Ta'ala kita tidak malu pernah mendidik anak kita. Lantas bagaimana kalau kita tidak bisa mendidik anak kita? Maka hantarkan dia kepada TPI yang favorit, tempat pengajian yang favorit, madrasah yang favorit, dan ustaz atau kiai atau ustaz atau habaib yang favorit, yang ilmunya tinggi, yang jelas para guru dan salafnya di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi Allah kalian panjenengan sedaya ditakdirkan
semuanya.